Kita kembali saja teman-teman, gerimis. Gerimis. Daripada kehujanan, kita balik saja. Wow, really dude, put straight along it, dude. Go. Go. Good job. Kita atur dulu biar enak. Gini ya kali enaknya. Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sorry teman-teman, saya tadi sebenarnya mau mengajak kalian untuk kita jalan-jalan ke kebun belakang bersama Virgil ya, menikmati suasana musim gugur di hutan. Tetapi tadi saat kita baru sampai bawah bukit situ hujan, bukan hujan ya, gerimis teman-teman. Jadi Virgil udah minta, udah balik aja mami gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita berceloteh saja di sini teman-teman, mumpung hawanya, temperaturnya masih sejuk dan memungkinkan saya untuk apa ya, untuk nongkrong di luar. Nah di sini saya memiliki ide bagaimana kalau setiap akhir pekan kita membacakan komen-komen dari kalian seperti ini saja ya teman-teman. Nanti coba saya bacakan secara random. Jadi kalau teman-teman barangkali ada yang bertanya, bisa langsung saya jawab di sini ya. Kalian setuju enggak? Bagi yang setuju nanti tulis di kolom komentar ya. Langsung saja teman-teman, saya akan membacakan satu persatu, tapi nanti mohon maaf kalau ada yang terlewat ya. Kalau saya balasnya satu persatu itu apa ya teman-teman, barangkali banyak yang terlewat, tetapi insya Allah kalau saya bacakan seperti ini kalian juga lebih enak nontonnya, mendengarnya ya, daripada saya balas satu persatu. Nah dimulai dari ini yang pertanyaan-pertanyaan saja teman-teman ya, yang kita bacakan ya. Ini dari Bunda Yasmin C 41. Rumah orang Amerika nggak pakai pagar-pagar ya Mbak, padahal jarak sama tetangga lumayan dan sepi juga. Kalau di Indo mah ada kemungkinan maling dan orang yang niat jahat. Jadi kalau di sini itu lebih ke apa ya teman-teman ya, nilai estetika iya, terus keamanan iya ya. Kalau di Indonesia berpagar karena memang untuk protection ya, untuk memproteksi di sana ya, tahu sendiri bagaimana apa ya, kadang banyak kriminal gitu ya. Tapi kalau di area sini, terutama di area dimana kita tinggal ini, kota-kota kecil yang di tengah ladang jagung dan kedelai itu alhamdulillah aman teman-teman. Jadi pagar itu enggak necessary atau enggak butuh banget untuk dibangun ya, terutama di depan rumah. Tapi kalau di belakang rumah kadang ada juga rumah-rumah yang di belakangnya itu berpagar untuk melindungi kalau anak-anak mereka bermain saja teman-teman, barangkali itu ya. Nah itu Bunda Yasmin ya, sudah saya jawab. Yang berikutnya saya itu nggak begitu kelihatan loh teman-teman. Mbak Mini 2024, ini baru 2 jam yang lalu. Ada binatang bahaya tak di sini? Suasananya cantik sekali, bertuahnya Heti, dapat tinggal di sini. Ya sih, alhamdulillah kita tinggal di yang mana pedesaan pelosok ya. Ya disyukuri saja, yang namanya tinggal dimanapun itu pasti ada saja suka dukanya ya teman-teman. Dan mengenai binatang buas ada enggak? Kalau binatang buas di sini itu insya Allah enggak ada teman-teman, karena
Meskipun seperti hutan seperti ini merupakan area konservasi ya. Sebenarnya area konservasinya sendiri yang di seberang jalan sana, saya pernah jalan-jalan dengan Zep yang saya pakai jilbab itu. Nah, saya tunjukkan yang area konservasi milik pemerintah. Kalau yang the rest atau selebihnya ini adalah milik pribadi, dan itu nggak luas sebenarnya teman-teman, nggak luas. Pokoknya hanya berapa ya? Kalau kita itu di sini 25 acres dan ada tetangga itu yang di bawah bukit itu 5 acres, yang sana itu saya nggak tahu berapa. Pokoknya nggak luas teman-teman, dan sekeliling hutan yang seperti hutan ini udah ladang jagung dan soybean atau ladang kedelai milik para petani itu. Jadi nggak ada binatang buas. Ini bukannya National Forest atau taman nasional yang luas banget seperti di Washington, Alaska, di Oregon, di mana itu ya teman-teman, yang di film-film itu loh. Itu nggak ada beruang di sini teman-teman. Tapi ada binatang liar ya seperti rusa, ayam kalkun, kadang ya ular. Nah, itu ada teman yang menanyakan ular, tentang ular. Di Iowa itu ada nggak Mbak ular? Apakah nggak pernah ketemu ular tinggal di hutan seperti itu? Biasanya banyak yang komen seperti itu teman-teman. Karena kalau kita di Indonesia memang banyak banget ular ya di sana ya. Kadang saya pun dulu di kampung sering banget ular itu masuk ke rumah. Tapi alhamdulillah selama di sini itu saya bertemu ular itu baru 2 kali teman-teman. Itu pun ular kecil-kecil. Nah, ular sebesar ini, sebesar jari telunjuk saya, itu ular-ular kebun gitu loh teman-teman. Memang kalau di Iowa itu kalau yang saya baca ada 28 spesies ular, tapi di antaranya sedikit banget jenis-jenis yang berbisa teman-teman. Jadi beda lagi dengan barangkali provinsi-provinsi yang lebih hangat dari Iowa ya, di mana kita tinggal ini, atau provinsi di mana kita tinggal ini, dengan musim yang berubah sangat cepat. Ular pun barangkali susah mengkondisikan atau beradaptasi teman-teman. Kalau teman-teman masih mengingat pelajaran SMP kalau saya nggak salah ya, pernah dibahas kalau reptil misalnya ular, buaya itu merupakan hewan-hewan ektotermik atau hewan berdarah dingin, cold blooded. Jadi mereka tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa apa ya istilahnya. Pokoknya harus dengan bantuan temperatur sekitar untuk bisa menaik turunkan ya temperatur darahnya itu loh, kalau nggak salah ya. Teman-teman yang lebih tahu nanti silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Jadi untuk reptil atau hewan-hewan berdarah dingin itu tidak menyukai tempat-tempat yang dingin seperti ini ya. Di Amerika Serikat, ini dari yang saya baca lagi ya, 2 state atau 2 provinsi yang tidak ada ularnya sama sekali itu, satu di Alaska, karena saking dinginnya ular tidak mau berdiam di sana atau tidak bisa survive barangkali teman-teman. Yang kedua adalah Hawaii. Saya nggak tahu apa alasannya di Hawaii tidak ada ular, barangkali karena letaknya di tengah ocean atau apa. Nanti teman-teman yang tahu tolong tambahkan. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan teman kita apakah ada ular di Iowa, sepengalaman saya baru 2 kali bertemu ular di sini selama 10 tahun terakhir ini teman-teman. Jadi ya begitu, bisa dibilang jarang ada ular di sini ya. Kembali lagi karena menyesuaikan dengan alamnya itu ya, cuaca, iklimnya dan sebagainya. Untuk binatang buas juga alhamdulillah tidak ada di sini ya, alasannya itu tadi. Tapi binatang liar ada. Selanjutnya Rusia. Masya Allah begitu indah pemandangan di sana. Terima kasih Jeng Heti udah diajak jalan-jalan keliling kota di Amerika. Kapan pulang kampung Jeng? Pulang kampungnya kita berencana tahun depan teman-teman, insya Allah ya. Kita jadwalkan Juni tahun yang akan datang, semoga tidak ada aral melintang. Jadi ayo Jeng Rosia kalau mau ngopi darat bertemu dengan kita langsung main saja ke Ponorogo, Jawa Timur. Kita ngopi-ngopi.
Ini saya random saja ya teman-teman ya, mengenai videonya, video apa saya random saja. Saya cuman buka untuk komennya saja. Sister Norida Manap 1063, wow very sweet couple Pak White, happy wife happy life. Jos, setuju. Masya Allah, langgeng, sehat dan bahagia selalu Bunda Hetty sekeluarga, amin. Terima kasih sis, dan likewise begitu juga doaku untukmu. Naswazaki 6612, semangat Mbak Hetty, wes rapi-rapi dewe gak ono sing bantuin yo. Gak ono say, ayo main ke sini dan bantuin. Halimah 3468, alhamdulillah adem liatnya Mbak Eti dan suami sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, matur suwun, dan doaku yang sama buat musis. Sis Maria Paulina 2023, pas dingin-dingin Mbak Adel pulang rumah jadi tambah hangat Mbak Eti. Nggih. Tapi Adel di rumahnya cuman 3 harian sis, ini nanti akan balik lagi ke kampus barangkali lusa ya. Sis Ami Wiryoti Harjo 194, 6 jam yang lalu Mbak Yu, salam sehat. Di tempat saya lagi sumuk-sumuknya, ayo ngungsi di sini di tempat kita. Ini lagi sejuk-sejuknya. Susi O471, Adel adaptasinya cepat sekali ya Mbak, langsung bisa menyesuaikan dari segi bahasa dan keberaniannya itu loh Mbak, salut aku. Adel itu beradaptasi ya lumayan loh teman-teman, bukannya cepet ya sis, bukannya like cling bisa sendiri, enggak, butuh waktu teman-teman, butuh beberapa tahun, itu ada tahap-tahapannya ya. Tapi ya karena di sini lama, Adel di sini dari 9 tahun dan sekarang udah umur 20 tahun, jadi bisa dibayangkan berapa lama ya di sini teman-teman. Jadi ya sudah lebih bagus lah adaptasinya. Ibunya dari Jawa mana kok? Sorry, ini dari Mas Mas atau Mbak ya ini, sorry. Edianti 8086. Ibunya dari Jawa mana kok medok banget bahasa Jawane Bu? Salam dari Kalimantan Timur. Saya dari Ponorogo, Mbak. Mas, saya dari Jawa Timur, Ponorogo. Terus dari Khairul Khairulis Maili, bagus dan cantik kota-kotanya, ditunggu vlog berikutnya, sukses selalu Mbak Hetty, terima kasih, dan likewise begitu juga harapanku untuk jenengan, sukses selalu. Dari Sis Pujiastuti 8813, wah sudah ada persediaan cabai untuk musim dingin ya Jeng, semoga Jeng Hetty sekeluarga sehat selalu dan tetap semangat untuk ngonten, selalu tak tunggu, matur suwun, sudah selalu setia menemani kita di sini, terima kasih. Dari Terang Bulan 3839, bahagia bergabung dengan alam ya Bunda. Iya Mbak. Ini Tarsan. Keluarga Tarsan bergabung dengan alam. Dari Kuswati Yuhui, indah sekali kotanya, terima kasih Bu Hetty. Mbak Adel videonya ditunggu vlog selanjutnya. Ya insya Allah kita usahakan setiap hari mengupload video ya teman-teman. Ruarita Emilia 900, memang sangat rajin Mbak Hetty ini, nggak sia-sia Pak Su bawa dari Indo, lahan seluas itu bisa ditangguhkan semua. Good job Mbak Say. Ya nggak sia-sia Mbak teman-teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia nggak kecewa. Lahan seluas itu bisa ditangguhkan, mungkin bisa ditaklukkan gitu ya teman-teman. Ya kita nyantai saja ngerjainnya teman-teman ya, nggak ngoyo, just day by day, step by step gitu aja, nggak usah kita apa ya menyulitkan diri sendiri juga. Nah ini ada lagi dari Muhammad Reza Akvimanda, seneng lihat kebersamaan Adel dan Sebrin. Adel sekolah di mana Mbak Hetty? Jauh ya dari Iowa. Adel struggle sekali bawa mobil sendirian pulang ya. Adel kuliahnya masih di Iowa sis.
3 jam dari sini ya. Jadi lumayan, kok 3 jam sih, 1,5 jam. 1,5 jam dari sini. Kalau PP ya 3 jam. Nggak begitu jauh, tapi ya jarang pulang karena sambil kuliah sambil kerja, jadinya barangkali sibuk dan kerjanya juga 2 tempat. Jadi ya udah nggak apa-apa, biar dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya. Memang harusnya begitu teman-teman ya. Ya asalkan nggak mengganggu studinya saja, itu yang saya pesankan. Dari Sister MCL 126-G4Z, makasih ya sis udah bawa kita jalan-jalan online, menikmati keindahan kota atau desa di sekitar tempat tinggal sis dan family GBU all. Terima kasih sis, dan doa yang sama untukmu juga. Terima kasih sudah selalu menemani, dan sis ini juga sering banget komen di konten-konten kita. Terima kasih. Dari aku Vivo R1C, hore Mbak Adel pulang, rumah jadi rame dan hangat. Mumpung Mbak Adel di rumah, sering-sering ikut ngonten dong. Saya pengen dengar speaking Englishnya kalau lagi ngobrol sama si Sam. Ayo false, kotanya hijau dan rapi. Ya nanti kita usahakan ya sis. Kita usahakan nanti ya. Selanjutnya dari Susanto Dedi W1Y1Y, hadir menyimak. Yang saya pikir dari dulu gimana rasanya keluarga di Balong nonton Adel, apalagi babaknya dulu. Ya no comment. No comment Kak soal itu ya, biar dirasakan sendiri. Dari kehidupan orang desa tetap semangat, alhamdulillah stoknya banyak sekali karena rajin berkebun, jadi bisa dimanfaatkan di saat musim dingin. Nah itu adalah salah satu tujuan berkebun kita. Yeay. Dari sis Suparni Supami 4508, yo ngono Mbak, ngomong Jawa aja lali. Nggih, mboten lali. Dari sis Inauliah 8678, Masya Allah. Dari Anto Yuniarto 1737, mantap banget Mbak, walau jauh di Amerika bisa masak dan makan makanan Indonesia. Alhamdulillah, tapi harus diusahakan, harus dimasak sendiri. Kalau mau beli ya, kalau di tempat kita ini jauh banget. Dari sis Margareta Trisnani 9590, aku suka lihat vlognya Mbak Heti kalau ada Adel. Ya sayangnya Adel nggak bisa standby di sini sis ya, jadi di sininya hanya kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali seperti itu. Selanjutnya dari Rosaroh 2438, ya Allah Mbak, serasa ikut healing Mbak, sukses selalu ya, salam untuk keluarganya, matur suwun sis, dan doa yang sama untuk jenengan juga sekeluarga ya, amin. What? Ini Sebrin Virgil. No, not start the fire lah. Mami don't have anything. Sorry teman-teman, sekilas iklan Virgil. Selanjutnya Rioni Dwi 3770, jadi ngakak kata Pak White, di luar di dalam kayak hutan. Semoga sehat selalu sekeluarga Mbak Heti. Salam dari Sidoarjo. Salam kembali, semoga bahagia selalu di sana. Terima kasih sudah mampir dan menulis komen juga. Icih Sukarsih 1597, Masya Allah Mbak Heti, jadi orang perempuan kok ya rajin banget, selalu semangat, makan dan vitaminnya apaan? Makannya apaan? Makannya ya biasa aja teman-teman, nggak ada yang istimewa ya, sama barangkali dengan teman-teman ya, sama aja. Makan saya beras ya, lauk saya ya sama saja teman-teman ya. Tapi saya ya mengkonsumsi multivitamin teman-teman, vitamin yang selalu saya rutin konsumsi sehari sekali teman-teman. Nah itu sangat membantu, dan juga vitamin C terutama saat perubahan musim seperti ini ya, untuk
menghindari apa ya, flu, batuk dan sebagainya itu. Ini dari Sis Maria Paulina lagi. Dari Sis Maria Paulina 2023 lagi. Istri yang nyetir ditemani suami yang duduk manis di sampingnya, kayak aku banget itu Mbak Heti. Ye, kita samaan. Yang selanjutnya dari Sis Puji Astuti 8813. Mbak Adel pulang liburan musim gugur ya, nggak punya capek ya, malam baru datang. Baginya langsung antar mami jalan-jalan. Saya serasa ikut jalan-jalan juga. Semoga sehat selalu sekeluarga. Makasih sis. Saya nggak tahu Adel capek apa enggak. Barangkali ya capek. Dari Eli Hasan 9434. Masya Allah strong mbaknya, emang cocok Mbak Heti diberi rizki rumah dan pekarangan yang luas. Kalau saya nggak sanggup kayaknya. Nah ya barangkali itu adalah udah jadi jalannya Tuhan ya teman-teman. Jadi ya apapun keadaan kita, apapun kondisi kita ya, gimana ya, ya seperti sudah jadi jalannya gitu aja lah teman-teman. Selanjutnya dari Bu Jamila Des Z9Z 9N7K. Masya Allah tabarakallah, aku ngelihat Mbak Heti nggak ada capeknya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ya Mbak. Salam dari Malang Jatim. Masya Allah, terima kasih sis. Dan doaku yang sama untuk jenengan juga sekeluarga. Ya sebenarnya capek namanya orang, masa nggak capek. Kalau robot baru nggak capek barangkali ya teman-teman. Namanya manusia itu ya sama saja teman-teman, ada capeknya. Cuman saya itu kalau beraktivitas ya saya ngukur kekuatan saya saja. Jadi kalau sekira saya capek ya saya istirahat, nggak perlu ngoyo-ngoyo banget teman-teman ya. Selanjutnya tadi udah berapa komen? 2 atau 3 lagi. Siti Rohmah 4104. Tanam yang banyak Bu Heti, apotek hidup, dan yang penting-penting jika musim dingin tiba bisa dipanen dan di stok. Kalau musim dingin lewat bisa menanam lagi. Maaf sekedar komen, mungkin bisa bermanfaat. Ya terima kasih Mbak, saya juga membaca komen-komen dan saran-saran teman-teman ya. Iya, nanti kita kita usahakan ya. Sejauh ini pengen greenhouse ya belum kesampaian. Barangkali nanti ya teman-teman kita bisa punya greenhouse dan tanaman tetap saja di greenhouse. Kita nggak usah repot-repot gotong-gotong tanaman ke rumah ya. Ini dari Karyani Rahayu 2264. Ya ampun, sudah capek angkat junjung masih juga bisa ndagel. Tetap semangat Ceng Heti, kita harus tetap bersyukur nje. Mbah Putri jadi tambah semangat melihat kegiatan Ceng Heti, sehat selalu nje. Terima kasih Mbah Putri sudah pinara, sudah selalu nemenin kita di sini, tambah semangat, tambah seneng kita ditemani sama Mbah Putri ini. Semoga jenengan selalu sehat juga di sana ya. Dan saya nggak tahu Mbak Putri ini domisilinya di mana. Barangkali kalau sekitar Ponorogo pas kita mudik kita bisa bertemu, bisa ngobrol dan sebagainya. Nah satu lagi ya teman-teman, ini yang terakhir ya untuk kali ini ya teman-teman, yang saya bacakan dari Zainuddin OO 5078. Masya Allah luas banget Mbak lahannya, terus suasana sejuk banget, asri. Mungkin kalau saya betah banget diem di sana, karena saya nggak suka keramaian walaupun jauh dari kota. Pantesan Mbak Heti betah, emang suasananya indah. Alhamdulillah Mas Zainuddin di sini ya seperti ini saja teman-teman. Bagi kita yang memang suka, terutama Pak White ya, suami saya itu suka yang nggak ada tetangga gitu teman-teman, nggak ada tetangga di Amerika Serikat loh, tapi kalau di Indonesia juga dia suka ada tetangga dekat, karena di Indonesia itu orangnya gimana ya teman-teman ya, beda sih sama orang sini ya. Kalau di Indonesia itu keramah tamahannya barangkali itu yang bikin Pak White suka punya tetangga di sana, dan bisa
ngelawak, bisa ngobrol gitu loh teman-teman. Nggak terlalu ada batasan privasi seperti kalau kita bertetangga di sini. Jadi ya disyukuri saja Mas Zainuddin, dimanapun kita berada itu tentu ada suka dukanya. Tapi iya, untuk orang-orang yang memang sukanya menyendiri, lebih enak tinggal seperti ini. Dari segi apa ya teman-teman, ini kalau sukanya loh ya, dari segi ketenangan hati untuk beribadah lebih khusyuk. Kalau mau sholat malam, kalau mau apa, itu lebih khusyuk teman-teman. Menurut saya sendiri ya, selama tinggal di sini itu tidak mendengar gosip-gosip tetangga. Tidak ada, kalau ngelihat tetangga, oh dia beli ini ya, duh kok kapan ya saya bisa beli itu. Kan kalau di sini saya nggak pernah ada pengalaman seperti itu teman-teman, ya karena tetangganya jauh. Ada salah satu teman yang komen juga, Mbak tolong dong jalan-jalan ke dimana tetangga terdekat. Ya kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana teman-teman. Itu yang terdekat ke arah utara itu teman-teman ada. Nanti kita jalan ke sungai, ke jembatan itu ada ngeliwatin satu rumah tetangga. Tapi nanti saja teman-teman, ya barangkali besok atau lusa kalau temperatur sudah agak anget. Karena ini memang masih naik turun seperti itu loh teman-teman temperaturnya kalau musim gugur itu. Jadi kalau kita mau beraktivitas di luar atau mau ngapain, saya selalu ngecek temperaturnya dulu ya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih, kiranya ini saja yang baru bisa saya bacakan untuk kali ini teman-teman. Next time kita buat konten seperti ini lagi kalau kalian setuju ya. Jadi kita bacakan random saja komen dari teman-teman. Kalaupun ada yang bertanya bisa langsung saya jawab gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih sudah selalu menemani kita di Amerika Utara sini. It means a lot, so much. Saya sendiri sangat mengapresiasi teman-teman sudah setia menonton channel kita ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih sudah menemani sekali lagi. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.